Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali lewat ibadah streaming pada hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara di rumah? Haleluya, kita bersyukur buat hari-hari yang Tuhan berikan, buat setiap ajaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kembali saya ajak kita untuk sama-sama kita bersatu hati. Kita tenangkan pikiran kita, teduhkan jiwa kita. Kita menghampiri Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Haleluya. Bapa, pagi ini kami bersatu hati. Kami naikkan syukur kami kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan, atas kesabaran-Mu menuntun kami dari hari ke hari. Ya Bapa, saat kami mengatakan kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami terus ingin menjadikan Engkau yang pertama dalam setiap gerak hidup kami. Kiranya apa yang kami naikkan, kami pujikan kepadamu pada hari ini ya Tuhan, terus menjadi komitmen dalam hidup kami. Kami merasakan kesabaran-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami, mendidik kami, menasihati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Ampuni jika Kau mendapati kami bersalah. Kami ingin terus memuliakan nama-Mu, mengerjakan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Bersama katakan, sabarnya Tuhan menghadapiku. Kau memimpin kami Tuhan, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa.
kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan kembali, beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari kita sembah, saudara. Haleluya.
Haleluya. Inanda sakarara bayamo ale. Haleluya. Roh Kudus, penuhkanlah kami pagi ini. Kuasai setiap kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu di GSKI Teleos, juga seluruh pemirsa acara program ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasai setiap kami, biarlah Engkau memenuhkan setiap kami semuanya. Celikan batin setiap kami, agar kami sungguh mengerti kehendak Bapa lewat kebenaran firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi. Dan saya percaya setiap saudara semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita dalam penyertaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak gereja dan hampir semua gereja memang kita mau setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka banyak gereja yang melakukan ibadah untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Mereka rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Padahal sebenarnya Roh Kudus sudah dicurahkan 2020 tahun yang lampau, saudara kasih Tuhan. Bicara mengenai dipenuhkan Roh Kudus, ada beberapa kebenaran nanti yang Alkitab nyatakan dan kita akan dengar bersama-sama. Dan ada satu hal yang baru yang mungkin saudara akan dengar sungguh-sungguh mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, kata kepenuhan dalam bahasa Alkitab, baik bahasa perjanjian lama dan perjanjian baru, kata kepenuhan dalam bahasa Ibrani adalah nuak. Nuak artinya terbaring atau menempatkan diri. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus, maka Roh Kudus menempatkan diri dalam hidupnya. Lalu dalam bahasa Yunani ada dua kata, yang pertama adalah pleto. Dan kadang-kadang Alkitab juga memakai kata pleroo. Ada dua kata, di mana kata itu juga mengandung arti yang mirip, yaitu menjadi penuh atau melengkapi. Jadi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang, dia memenuhi, dia melengkapi orang percaya tersebut. Dalam Alkitab kita mengenal ada beberapa macam juga kepenuhan roh. Ada orang-orang yang cuma dipenuhi roh secara sementara atau temporer, sementara. Dan biasanya ada tanda-tanda fisik ketika orang dipenuhkan oleh Roh Kudus secara temporer atau sementara. Ada beberapa contoh, cukup banyak, tapi saya akan ambil cuma dua saja. Dalam kitab Bilangan 11 ayat 25-26, ketika Musa berdoa kepada Tuhan, maka 70 tua-tua Israel dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Mereka melakukan seperti nabi. Mereka tadinya tidak punya karunia nabi, mereka bertingkah seperti nabi. Ada tanda-tanda fisik yang terjadi. Tapi setelah selesai acara itu, maka selesai pula kepenuhan rohnya. Jadi memang hanya sementara, kepenuhan roh yang temporer atau sementara. Atau juga ada dalam Alkitab, dalam kitab 1 Samuel 10 ayat 5-6, ketika Saul mengalami kepenuhan roh. Saul juga pernah mengalami kepenuhan roh, tapi pada akhirnya itu tidak lama, dan pada finalnya Saul tertolak hidupnya. Saul ditolak Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kepenuhan roh yang sementara ini tidak menjamin manusia menjadi unggul.
Tetapi ada juga dalam Alkitab disebut orang-orang yang mengalami kepenuhan roh secara permanen. Secara permanen. Biasanya tanda-tandanya tidak nampak secara lahiriah, secara spektakuler tidak ada. Ada beberapa contoh kehidupan para saksi-saksi iman yang dicatat oleh Alkitab yang mereka mengalami kepenuhan roh secara permanen. Dan biasanya buah kehidupan dari orang-orang seperti ini akan nampak dari keunggulan prestasi hidup mereka. Contohnya Yusuf. Yusuf dipenuhkan roh Tuhan. Sampai pada akhirnya Yusuf prestasinya bisa meluputkan Mesir dari bahaya kelaparan ketika dia bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dan Mesir diluputkan dari bahaya kelaparan. Dan sampai pada akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir yang diangkat oleh Firaun. Dan ada banyak juga yang lain. Musa seorang dipenuhkan dengan roh Tuhan secara permanen. Dia memimpin 2 juta umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada Yosua, ada Daniel, juga orang-orang yang dipenuhkan roh Tuhan secara permanen dalam hidup mereka. Dalam perjanjian baru juga ada. Sebelum zaman pencurahan Roh Kudus di perjanjian baru, ada orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus seperti Elisabet sepupu Maria, Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis juga dipenuhkan Roh Tuhan. Dan tentu juga Tuhan Yesus dipenuhkan Roh Tuhan. Ketika dia dibaptis Roh Tuhan memenuhkan hidupnya dia, dan Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu sebelum pencurahan Roh Kudus. Setelah pencurahan Roh Kudus juga ada, di mana murid-murid Tuhan mereka dipenuhkan Roh Kudus ketika mereka menanti janji Tuhan di loteng Yerusalem. Paulus juga dipenuhkan Roh Tuhan secara permanen. Barnabas dan masih banyak yang lain, saudara dikasih Tuhan. Maka jika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, maka kita akan mendapat 2 kebenaran buat orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Artinya, dipenuhkan Roh Kudus, ada 2 kebenaran yang kita akan tangkap. Yang pertama, kepenuhan roh atas seseorang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas orang yang menerima kepenuhan roh tersebut. Tidak mungkin Tuhan akan memenuhi rohnya secara permanen kepada orang-orang yang hidupnya tidak berkualitas. Jadi itu akan memperhatikan kapasitas orang tersebut. Ini yang pertama. Jadi tidak mungkin Tuhan akan memenuhkan dengan rohnya secara permanen atas orang-orang yang tidak berkualitas hidupnya. Yang kedua adalah kepenuhan roh itu berhubungan dengan tugas yang Bapa berikan. Seperti Yusuf, Daniel penuh dengan roh untuk melakukan kehendak dan rencana Bapa. Demikian juga dengan orang-orang di perjanjian baru. Mereka menoreh kisah-kisah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mereka dipenuhkan Roh Kudus untuk suatu maksud bagi pemenuhan rencana Bapa, yaitu keselamatan banyak orang. Jadi 2 kebenaran ini menjadi parameter. Artinya tidak sembarang memang orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi pagi ini kita mau belajar apa tanda-tanda orang dipenuhkan Roh Kudus. Dan pertanyaannya, apakah engkau dipenuhkan Roh Kudus setiap hari secara permanen? Saudara kasih Tuhan, dalam Efesus 5 ayat 18, Paulus memakai kiasan perbandingan untuk orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 18, dikatakan demikian. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus memakai kiasan seperti orang mabuk. Orang mabuk ketika dia minum anggur yang mengandung alkohol. Maka ketika anggur itu masuk, anggur itu menguasai hidupnya. Demikian juga dengan orang yang dipenuhkan dengan roh. Ketika roh itu memenuhkan hidupnya, maka dia ada dalam pengaruh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tak akan mungkin melenceng dari rencana dan kehendak Bapa. Jadi ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia ada dalam pengaruh roh dalam hidupnya. Ketika seorang dipenuhkan Roh Kudus, maka dia akan dikuasai Roh Kudus yang akan membuat perubahan dalam diri orang tersebut.
Lalu bagaimana tanda-tandanya? Hari ini kita akan mendengar kebenaran yang luar biasa. Mungkin gak pernah saudara dengar. Saya pun sungguh-sungguh terkejut dan luar biasa. Rupanya banyak orang Kristen tak sadar. Hidupnya ternyata tidak pernah dipenuhi Roh Kudus. Ada 3 tanda. 3 tanda, 3 ciri orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mari kita akan baca dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan buat setiap kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini kita akan bahas pada pagi ini saudara. Yang pertama Alkitab mengatakan, yang pertama orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Yang tadi Paulus katakan mekanismenya seperti orang mabuk anggur. Dia minum anggur, lalu anggur itu menguasai hidupnya. Ada satu perubahan dalam dirinya. Sama juga dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhkan hidup seseorang, ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dan tanda yang pertama Alkitab mengatakan dalam Efesus 5 ayat yang 19 dikatakan demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sekilas kalau kita baca ayat ini kesannya orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus adalah orang yang sering nyanyi. Padahal kalau kita baca bahasa aslinya, yang pertama tidak ada kata dan. Saya pelajari bahasa asli, tidak ada kata penghubung dan di situ. Izinkan saya baca dari ayat 18 bagian akhir sampai dengan ayat yang ke-19 dalam bahasa aslinya. Dikatakan demikian. Ayat 18 yang terakhir sampai dengan ayat 19 dikatakan demikian. Allah plerloste en pneumatic lalontes heotois en psalmois kai humnois kai odais pneumatikais. Apa itu saudara? Ais semua. Artinya dikatakan tetapi penuhlah dengan Roh. Penuhlah dengan Roh. Tidak ada kata dan. Penuhlah dengan Roh. Lalu dikatakan berkata-katalah. Berkata-katalah, lalontes, berkata-katalah baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Berkata-katalah dikatakan dengan diri sendiri atau dengan orang lain dengan mazmur, psalmois, mazmur. Yang kedua dikatakan dengan humnois, himne, dengan nyanyian pengagungan himne. Dan yang ketiga dikatakan dengan nyanyian roh, odais pneumatikais. Bukan nyanyian rohani, nyanyian roh. Pneumatikais dari akar kata pneuma. Odais pneuma. Nyanyi dalam roh. Ini ciri yang pertama. Tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Rupanya tanda pertama orang dipenuhkan Roh Kudus adalah dia selalu memuji Tuhan di setiap segala keadaan. Dan tiga cirinya, dia menaikkan mazmur, dia menaikkan himne, dan dia menaikkan nyanyian roh. Nyanyian roh. Itu tanda orang dipenuhkan Roh Kudus. Dalam Alkitab saudara akan menjumpai orang-orang yang selalu menaikkan pujian kepada Tuhan. Daud terkenal sebagai pribadi yang sering memuji Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat ketika dia memuji Tuhan, roh jahat yang hinggap dalam hidup Saul pergi. Daud bukan sedang sekedar menyanyi, dia bermazmur, dia melakukan himne, dan dia menaikkan nyanyian roh dalam pujiannya. Jadi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia pasti lakukan itu.
Di segala keadaan, baik keadaan suka maupun keadaan duka. Kalau sudah baca Musa juga menaikkan pujian. Sudah baca kitab Keluaran, ketika dia selesai, dia baru saja menyeberang laut Teberau, ada nyanyian Musa di situ. Dia menaikkan mazmur, himne, dan nyanyian roh dalam hidupnya. Hari ini banyak orang cuma mengenal kebenaran dengan kemampuan otaknya. Hatinya kering. Kalau sudah baca perjanjian baru, ingat kisah Paulus dan Silas. Ketika dia ada dalam penjara, lalu dia berdua menaikkan pujian, bermazmur, berhimne, dan menaikkan nyanyian roh. Lalu apa yang terjadi? Penjara goncang gempa, dan seluruh belenggu mereka terlepas. Saya bukan sedang mengajarkan ada kuasa dalam pujian, tapi Alkitab mengatakan tanda orang dipenuhkan roh adalah dia selalu memuji Tuhan di setiap segala keadaan waktunya. Bukan sekadar bermazmur, tapi dia himne. Apa itu himne? Himne adalah nyanyian pengagungan. Ketika sudah menaikkan pujian, haleluya, haleluya 12 kali, itu salah satu contoh himne. Lalu apa itu nyanyian roh? Nyanyian roh, saudara boleh berkata-kata dengan bahasa saudara, dengan roh saudara, dan saudara bermasuk, saudara larut di situ. Nah, itu ciri orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan masih banyak para saksi iman di mana mereka selalu memuji, menaikkan mazmur, himne, dan nyanyian roh di segala keadaan mereka. Kenapa seperti itu? Alkitab mengatakan Mazmur 69 ayat 35. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Mazmur 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang diam dalam rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau, yang terus menerus di segala keadaan. Hari ini jika kau lama tidak pernah menaikkan nyanyian roh, kau tidak pernah melakukan himne di hadapan Tuhan, saya khawatir engkau sebenarnya tidak dipenuhkan Roh Kudus. Saya tidak mengatakan tidak ada Roh Kudus dalamnya. Bisa Roh Kudus ada dalamnya, tapi Roh Kudus tidak memenuhkan engkau. Orang dipenuhkan Roh Kudus menguasai hidupnya. Roh Kudus memberikan pengaruh dalam hidupnya. Dan tanda yang pertama kita mengatakan, dia selalu memuji Tuhan. Amin. Di segala keadaan. Hari di tengah-tengah pandemi COVID-19, kau larut dengan kegelisahan dan kekhawatiran. Yang kena PHK, takut dan semuanya. Kenapa kau tak memuji Tuhan? Kalau Roh Kudus hadir dalam hidupmu, Dia akan berikan kau kekuatan, penghiburan. Dia akan berikan kekuatan. Paulus dan Silas di penjara, mereka tidak lakukan apa? Mereka hanya menaikkan nyanyian roh. Penjara, gempa. Saya tidak mengatakan ini menjadi rumusan kalau begitu pasti semua akan problem lenyap. Oh enggak, tapi ini merupakan tanda orang dipenuhkan roh. Orang dipenuhkan roh tidak mungkin dia nak memuji. Dia pasti memuji Tuhan. Semua saksi iman sudah baca. Daud, Musa, siapa lagi? Mereka punya nyanyiannya. Salomo punya nyanyian roh. Lalu kitab Mazmur kalau sudah baca, banyak pun Bani Asaf yang terkenal dengan selalu memuji Tuhan. Orang yang dipenuhkan, Musa yang pendiam, tapi dia menaikkan nyanyian bagi Tuhan. Rupanya ciri tanda yang pertama seorang dipenuhkan Roh Kudus, dia menaikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Ada mazmur, ada himne, ada nyanyian roh. Bukan nyanyian rohani. Soalnya kalau baca Yesusnya nyanyian rohani. Aku anak raja, engkau anak raja, itu nyanyian rohani. Oh jadi aku sudah nyanyikan. Bukan nyanyian roh. Bukan nyanyian rohani. Nyanyian roh. Odais pneumatikais. Nyanyian roh. Roh diangkat untuk menyanyi. Tentu dengan segenap perasaan semuanya. Roh yang bernyanyi. Ini rahasia. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita akan satu pujian dulu coba saudara. Yang pertama kita akan pujian. Rinduku Tuhan.
Saat aku di hadapanmu, terselimuti kehadiranmu, pancaran keagunganmu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaanmu membakar kasihku padamu. Terkobar roh untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Dari awal kita nyanyi bersama-sama saudara. Nanti kita akan masuk menaikkan nyanyian roh. Ku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu membakar kasihku padamu. Terkobar roh untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu, tetap tinggal di hadirat-Mu, tetap tinggal di hadirat-Mu. Mari bersama-sama angkat hatimu, angkat jiwamu, belajar menaikkan nyanyian roh. Inna rasakan namayamu, Haleluya. Mari sembah Tuhan, utasakan namayamu. Haleluya. Haleluya. Indah sakarana manamayamu. Sakana ramalayamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
rinduku Tuhan, doaku Tuhan, antarku tak ingin apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Hari ini kalau lama kau tidak pernah memuji Tuhan, kau harus bangkit. Alkitab mengatakan, naikkan mazmur, nyanyian himne, dan nyanyian roh. Nyanyian roh. Bukan nyanyian lagu rohani, bukan. Nyanyian roh. Angkat rohmu. Sekali mungkin kau fales, tidak bisa alat musik, belajar naikkan itu. Ini ciri tanda orang dipenuhkan Roh Kudus. Dia berkata-kata, baik dengan diri sendiri maupun ketika dia bersama-sama secara korporat dengan yang lain. Kata lalontes itu mengandung arti dia berkata-kata dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Selalu orang dipenuhkan Roh Kudus. Daud kesukaannya itu memuji Tuhan. Kalau dia memuji, roh jahat pergi. Di istana Saul ada banyak biduan-biduan, ada banyak penyanyi-penyanyi bagus. Justru Saul makin stres dengar nyanyian itu. Tapi ketika Daud menaikkan mazmur, himne, dan nyanyian roh, keluar roh jahat dari hidup Saul. Alkitab yang tulis, saudara. Mungkin kau sudah didiami Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak menguasai hidupmu. Mari bangkit, belajar naikkan nyanyian roh, belajar himne, menaikkan pujian. Oh, sudah dikasih Tuhan. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, orang yang dipenuhkan Roh Kudus adalah orang yang mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Karena itu Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ciri yang kedua, dia selalu mengucap syukur di setiap situasi, di setiap keadaan. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kita mengatakan kita mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah buat setiap kita semuanya di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau tidak mengucap syukur, kau tidak hidup dalam kehendak Allah. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dikehendaki Allah. Apapun keadaan kita di tengah pandemi, mungkin ada yang kena PHK, ekonomi morat-marit dan semua, mengucap syukurlah karena itu yang Allah kehendaki. Yang kedua, kita mengucap syukur dalam segala hal karena rancangan Allah adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera dan tak pernah dia merancang rancangan kecelakaan. Alkitab mengatakan rancangan Tuhan adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Dia tidak pernah merancang kecelakaan buatmu dan buatku. Jadi kalaupun kita mengalami segala kesulitan, mengucap syukurlah. Kau percaya, kau optimis bukan dengan dunia ini, kau optimis dengan rancangan Tuhan. Kejarlah rancangan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, kita mengucap syukur karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat ke-8. Allah turut bekerja di dalam segala perkara buat orang-orang yang mengasihi akan Allah. Kalau kau mengasihi Allah, Allah bekerja dalam hidupmu sekalipun lewat segala kesulitan, pergumulan. Karena itu orang dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin dia mengeluh. Dia akan selalu mengucap syukur kepada Allah. Yang keempat, kita mengucap syukur dalam segala perkara. Kenapa? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia,
Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita menggerutu dalam hidup? Oleh Dia, untuk Dia, semua bagi Dia. Hidup ini dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kalau kau ngerti kebenaran begini, tak mungkin kau tidak mengucap syukur. Dan itu ciri orang dipenuhkan Roh Kudus. Yang terakhir, yang kelima, kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Kristus telah tebus kita dengan segala kasih, dengan segenap kasih dan pengorbanannya, sehingga hidup kita menjadi miliknya. Dia jauh lebih concern dengan hidup kita dibanding mungkin engkau concern dengan dirimu sendiri. Dia jauh lebih fokus dengan diri kita. Kenapa kita mesti khawatir? Oh, kita miliknya Dia. Dia tebus kita dengan segenap kasih dan pengorbanan. Tak mungkin Dia biarkan hidupmu. Kalau kau ngerti 5 kebenaran begini, kau akan mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Ciri yang kedua, orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Ada satu pujian lama. Coba kita kata pujian ini, saudara. Kita akan belajar menghitung-hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita bahas yang ketiga, yang terakhir. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Ya dapat ku kata terima kasih. Sekali katakan, bila ku hitung-hitung, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Bapa, ya Bapakku, pemelihara hidup. Bila ku rasa selalu, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Haleluya. Hitung-hitung berkat Tuhan.
Hitung-hitung segala kebaikan Tuhan. Itu akan menutup mulutmu untuk menggerutu dalam hidupmu. Kau akan melimpah dengan ucapan syukur. Kau bisa menaikkan mazmur, nyanyian himne dan nyanyian roh dalam hidupmu. Roh Kudus memenuhkan hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, orang yang dipenuhkan Roh Kudus memiliki tanda-tanda. Yang ketiga, dia menundukkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21, saudara, yang dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki tanda yang ketiga. Dia menundukkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sebenarnya Efesus 5 ayat 21 itu dilanjutkan dengan ayat yang seterusnya mengenai hubungan dalam rumah tangga. Saling merendahkan diri di dalam Kristus adalah prinsip rohani yang umum bagi orang Kristen. Prinsip ini harus diterapkan pertama-tama di dalam keluarga-keluarga Kristen, yaitu ketundukan diri, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, toleransi harus merupakan ciri yang khas dari setiap anggota keluarga Kristen. Kalau kau tak memiliki ciri-ciri ini, engkau tidak dipenuhkan Roh Kudus. Orang bisa berbahasa roh tapi kelakuannya, sombongnya minta ampun, egoisnya minta ampun. Engkau tidak dipenuhkan Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia memiliki ketertundukan diri seorang kepada yang lain. Kalau sudah baca, dikatakan tadi bahwa ini memang prinsip rohani dalam setiap anggota keluarga-keluarga Kristen. Memiliki ketundukan diri, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, toleransi. Itu ciri yang utama dari setiap anggota Kristen, anggota keluarga Kristen yang dipenuhkan roh dalam hidupnya. Makanya ayat yang ke-22 dan seterusnya dari Efesus pasal yang kelima dikatakan demikian. Yang pertama, mengenai istri dikatakan, hai istri, kau harus tunduk. Tunduk di dalam kasih kepada tanggung jawab suaminya selaku pemimpin dalam keluarga. Karena itu dalam ayat yang ke-22 dan sampai 24, Efesus pasal yang kelima dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Orang dipenuhkan Roh Kudus, dia akan memiliki penundukan diri seorang kepada yang lain. Dan kalau dia istri, dia akan menundukkan diri kepada tanggung jawab suaminya. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Walaupun gajimu lebih besar dalam rumah tangga, mungkin kau lebih pintar dari suamimu, tapi kata tunduk kepada suamimu. Tunduk. Ini istri. Yang kedua, suami bagaimana? Efesus 5, 25-28. Hai suami, kau juga harus tunduk kepada kebutuhan istrimu dengan sikap kasih dan pengorbanan diri. Kasih dan pengorbanan diri. Suami tidak ada yang arogan. Kalau kau dipenuhkan roh, kau tidak mungkin arogan. Kau tidak mungkin kasar dengan istrimu. Berapa banyak suami kasar dengan istrinya? Mungkin kau tidak kasar secara fisik, tapi kata-katamu kasar. Kata-katamu menyakitkan. Kata-katamu nyelekit. Sama orang lain kau ramah, tapi kenapa di rumah tangga kau tidak bisa berkata-kata dengan sabar? Orang dipenuhkan Roh Kudus, dia memiliki ketertundukan diri satu dengan yang lain. Kalau dia suami dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian jugalah suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Saudara dipenuhkan Roh Kudus, walaupun dia suami, dia pendudukan diri.
untuk menghormati istrinya sebagai teman pewaris dari tata kasih karunia. Berapanya suami-suami, waduh egoisnya minta ampun. Saya juga alami begitu, saudara. Tapi ketika firman Tuhan tegurin, oh ya, Roh Kudus ingatkan, dah, lakukan terus yang terbaik. Sekalipun mungkin mengecewakan, kau lakukan terus yang terbaik. Suami, bagaimana dengan anak-anak? Alkitab mengatakan sama, anak-anak juga harus memiliki ketertundukan diri. Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan anak-anak harus tunduk kepada kekuasaan orang tua di dalam ketaatan. Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini kan firman sejak dari Adam dan Hawa, saudara. Seluruh dunia tahu orang mau suku apapun, primitif apapun, menghormati orang tua itu adalah sebuah kewajiban anak-anak. Anak-anak ini tertundukkan diri menghormati orang tua. Hormati ayah ibumu. Berapa banyak kau yang setelah menikah tidak pernah kasih uang sama orang tuamu? Hari ini saya mau katakan, kau harus bertobat. Sekalipun cuma 50.000, 100.000 kau masukkan amplop, kau kasih orang tuamu. Hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu dan kau berbahagia di bumi yang Tuhan berikan bagi kita. Anak-anak harus tunduk kepada kekuasaan orang tua. Dan bagaimana dengan orang tua? Orang tua juga harus tunduk kepada kebutuhan anak-anak dan membina mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Makanya nasihat Tuhan buat bapak-bapak, buat orang tua, Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai orang tua, jangan bangkitkan amarah anakmu, jangan bangkitkan luka dalam diri anak-anakmu, tapi berikan dia nasihat. Alkitab mengatakan, didik mereka dalam kebenaran. Hari ini banyak orang tua, hubungan orang tua dengan anak, waduh minta ampun. Anak akhirnya tidak mendapatkan perhentian dalam rumah tangga itu. Hubungan yang sangat renggang sekali. Karena banyak orang tua tidak mau memiliki pendudukan untuk belajar juga menghormati anaknya, kebutuhan anak dan membina mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nasihat tidak pernah diberikan, tapi kritik dan omelan yang diberikan. Ibu-ibu bingung anak gadis tidak bisa masak. Ya kau gak pernah ngajarin. Kau cuma ngeledek-ledek terus gak bisa masak. Bisa cuma masak air doang. Paling banter Indomie. Ya ajarin dong. Bapak-bapak, ajari anakmu. Saya pernah sentak ketika anak saya bilang, Bi ajari aku basic skill life. Apa tuh maksudnya? Skill yang paling dasar lah, apa ajarin. Oh iya, saya baru sadar. Saya tidak pernah ngajar anak saya. Selain kebenaran, ajar mereka hal-hal yang basic dalam hidup. Ganti lampu, mau ngapain, itu kan hal-hal yang basic dalam hidup. Jangan sampai udah besar, udah nikah, gak punya skill life. Saya pernah lihat seorang anak muda yang baru nikah, punya istri, punya anak. Dia gak ngerti cara buka durian, saudara. Pernah gak? Dia beli durian, dia bingung. Itu kan duri semua. Ini gimana ngupasnya? Dimakan langsung durian tajam. Dia pegang tajam. Dia pegang pisau, dia mau bacok aja. Wow. Dia gak ngerti. Dia tidak punya skill. Tidak ada yang ngajarin. Berapa banyak orang tua. Kau cuma bisa mencerca anakmu. Tapi kau tidak pernah memberikan nasihat, mengajar mereka. Bertobatlah hari ini. Ciri yang ketiga dari orang yang dipenuhkan dengan roh, mereka menundukkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita menundukkan diri dalam takut akan Kristus. Kita menundukkan diri kita karena kita hormat kepada Kristus, supaya rencana Kristus digenapi dalam hidup kita maupun dengan orang-orang di dalam rumah tangga yang ada dalam hidup kita. Inilah tiga ciri orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara. Amin. 3 ciri orang dipenuhkan Roh Kudus. Mari kita bertanya, apakah sungguh dipenuhkan dengan Roh? Bukan cuma sekedar bahasa roh.
3 ciri, 3 tanda ini. Kalau itu ada, berarti kau dipenuhkan dengan roh. Memang kau berjalan dipimpin Roh Kudus. Kita yang satu pujian dulu saudara isi. Ada satu pujian di lembar hari hidupku, pelangi indah. Saya berdoa hidup kita tidak menimbulkan luka bagi banyak orang. Hidup kita justru menyembuhkan banyak orang. Agar hidup kita menjadi pelangi di langit sesama kita. Kalau kau orang tua, kau menjadi pelangi bagi anak-anakmu di langit hidup anak-anakmu. Kalau kau anak-anak, kau mengukir pelangi di langit orang tuamu. Kalau kau suami, kau mengukir pelangi di langit istrimu. Kalau kau istri, kau melukis pelangi di langit hidup suamimu. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu. Dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Katakan kembali dari awal. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu. Dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, balut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesama. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Saudara, mari tundukkan diri kita dalam takut akan Kristus. Kalau kau suami, ukirlah pelangi yang indah di langit hidup istrimu, anak-anak. Kalau kau istri, ukirlah pelangi itu yang indah. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya 3 tanda ini ada dalam hidup setiap kita semuanya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan mazmur, himne, dan nyanyian roh, memuji, memuliakan Dia. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan pujian ini dalam Tuhan. Bilakah ku pandang wajah-Mu, bilakah ku pandang wajah-Mu, di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah aku di sana selamanya? Bilakah
Bilakah usai pelayananku ditikar di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Haleluya, ini rindu kami. Haleluya, hinana sakara mayamu. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, Uriata sakana nama-namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sakara rama-ramayamu, inna sakana rama-rama. Haleluya, mari angkat wajahmu, angkat tanganmu. Kiranya penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dia boleh menguasai hidupmu. Dia terus menuntun engkau sampai kita masuk langit baru dan bumi yang baru. Sudah kasih Tuhan, apapun yang kau alami, biarkan Roh Kudus akan menuntun engkau. Dia penghibur kita, Dia guru kita, Dialah kekuatan kita. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Apapun dan bagaimanapun terjadi atas dunia ini, tidak membuat kita takut dan gelisah, karena Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Kiranya berlimpah damai sejahtera Tuhan dalam seluruh hidupmu, dalam rumah tanggamu, dan apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu. Bapa,
Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, seluruh jemaat GSKI Teleus, dan bahkan seluruh pemirsa acara ini. Tuhan memberkati apapun dan bagaimanapun keadaan mereka hari ini. Mereka melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Dan Kau melimpahkan damai sejahtera berlimpah. Sukacitanya Roh Kudus berlimpah atas hidup setiap mereka semuanya. Kami mengucap syukur buat semuanya Bapa. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Tak lupa kami juga berdoa memberkati Indonesia. Kau berkati pemerintah yang ada, ya kau mulai menerapkan new normal di tengah-tengah pandemi yang ada. Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, hati yang takut akan Engkau, kebenaran-Mu akan menuntun mereka untuk boleh mengatur, memanage negeri ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan di balik segala peristiwa kiranya bersinarlah anak-anak-Mu bagi Indonesia, agar sungguh Indonesia diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati, shalom damai sejahtera bagi Indonesia. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Mari saudara angkat wajahmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berlimpah atas kau sekalian berkat damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara mulai pagi ini, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya.